Kalau kita lagi menunggu jadwal operasi, pasti rasanya campur aduk ya. Ada cemas, bingung, dan tentunya banyak sekali pertanyaan. Nah, penjelasan ini kita buat khusus untuk menjawab salah satu pertanyaan yang paling sering muncul, baik untuk Anda sebagai pasien maupun untuk keluarga yang mendampingi. Pasti pernah kan kepikiran, kok tanggal operasi saya tanggal segini ya? Atau gimana sih cara mereka nentuinnya? Apakah ini cuma asal tunjuk tanggal? Atau ada sistemnya? Yuk kita bedah prosesnya sama-sama. Oke, hal pertama dan paling penting untuk kita pahami, penentuan tanggal operasi itu sama sekali bukan proses acak. Ada sebuah sistem yang sangat teliti di baliknya. Tujuannya cuma satu, memastikan semuanya berjalan lancar, aman, dan efisien, sambil tetap memprioritaskan kebutuhan Anda. Ini dia gambaran besar apa saja yang akan kita bahas. Kita mulai dari teka-teki penjadwalannya, lalu siapa saja 3 pihak kuncinya, bagaimana kebutuhan Anda jadi yang utama, bedanya jenis-jenis penerimaan pasien, dan terakhir, kenapa semua ini penting banget. Yuk, kita masuk ke bagian pertama, teka-teki penjadwalan. Anggap saja ini seperti menyusun puzzle yang rumit, di mana setiap kepingannya harus pas dan saling melengkapi. Lanjut ke bagian kedua, 3 pihak kunci. Jadi, inti dari semua proses penjadwalan ini sebenarnya ada pada 3 elemen utama yang harus bisa sinkron satu sama lain. Nah, ini dia 3 kuncinya. Penjadwalan yang sempurna itu adalah saat ketersediaan dokter bedah Anda, jadwal kosong di ruang operasi, dan ini yang paling penting, kebutuhan dan kondisi Anda sebagai pasien. Semuanya bertemu di satu titik yang pas. Jadi, ini benar-benar sebuah proses koordinasi yang hati-hati. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling krusial buat Anda. Kebutuhan Anda adalah yang utama. Penting banget untuk diingat, Anda itu bukan cuma sekedar nama di daftar tunggu loh. Justru, kondisi dan kebutuhan Anda lah yang menjadi salah satu faktor penentu utama. Jadi, buat tim medis, ini tuh bukan cuma soal, oke, ada jadwal kosong di hari Selasa, kita isi saja. Nggak sesederhana itu. Ini tentang menemukan momen yang paling tepat untuk memberikan perawatan terbaik, yang sudah mempertimbangkan berbagai faktor pribadi Anda. Coba deh kita lihat contohnya. Misalnya, kalau Anda merasa cemas sekali, tim medis mungkin akan berusaha mempercepat jadwalnya untuk mengurangi beban pikiran Anda. Atau untuk pasien anak-anak dan penderita diabetes, jadwal makan dan obat itu kan vital banget. Makanya operasi mereka sering diprioritaskan di pagi hari. Bahkan hal-hal seperti jadwal keluarga dan kelengkapan administrasi asuransi juga ikut jadi pertimbangan. Nah, ini ada satu aturan emas dalam dunia penjadwalan operasi. Aturan ini menekankan pentingnya kesiapan. Artinya, semua pemeriksaan, persetujuan dari asuransi, dan persiapan lainnya itu harus beres 100% sebelum hari operasi tiba. Kenapa sih aturannya begitu ketat? Simpel aja, ini semua demi kelancaran dan keamanan bersama. Bayangkan kalau pasien pertama di pagi hari ternyata belum siap, itu bisa menciptakan efek domino yang menunda semua jadwal operasi setelahnya. Jadi aturan ini dibuat untuk melindungi waktu dan kelancaran perawatan semua pasien. Oke, kita lanjut ke bagian keempat. Setelah tanggalnya didapat, alur perjalanan Anda di hari H nanti akan tergantung pada jenis penerimaannya. Yuk kita lihat bedanya apa. Jadi ada 2 jalur utama di sini. Kalau Anda adalah pasien day surgery atau bedah harian, artinya Anda datang di hari operasi, menjalani prosedur, dan setelah pulih bisa langsung pulang ke rumah di hari yang sama. Nah, kalau Anda AM admission, artinya setelah operasi selesai, Anda akan dipindahkan ke kamar rawat inap untuk observasi dan pemulihan lebih lanjut. Tahu Anda masuk kategori yang mana? Itu sangat membantu untuk persiapan mental dan logistik, baik untuk Anda maupun keluarga. Sekarang kita sampai di bagian akhir. Kenapa sih semua sistem yang kelihatannya rumit ini penting banget? Jawabannya sederhana. Semua ini dirancang demi keselamatan, efisiensi, dan yang paling penting, ketenangan pikiran Anda. Kalau kita rangkum, inilah poin-poin utamanya. Yang pertama dan utama, keselamatan Anda adalah nomor 1. Titik. Dengan memastikan semua detail dipertimbangkan, risiko bisa ditekan seminimal mungkin. Selain itu, proses yang jelas ini juga mengurangi stres dan ketidakpastian bagi Anda, sekaligus membuat operasional rumah sakit berjalan lebih efisien. Jadi, pada akhirnya, setiap langkah, setiap aturan, dan setiap pertimbangan dalam proses penjadwalan ini punya satu tujuan akhir, memastikan operasi Anda berjalan seaman dan sesukses mungkin, sehingga Anda bisa mendapatkan hasil dan pemulihan yang terbaik. Nah, sekarang Anda jadi lebih paham kan apa yang terjadi di balik layar? Pengetahuan ini adalah bekal berharga. Gunakan ini untuk berkomunikasi lebih aktif dengan tim dokter dan perawat Anda. Jangan ragu bertanya tentang persiapan Anda atau rencana setelah operasi. Jadilah mitra yang proaktif dalam perjalanan kesehatan Anda.